Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rio Ahmad Padilah. Saya mahasiswa dari program studi Agroteknologi B Pertanian dari Universitas Garut. Di samping saya, Ibu boleh perkenalkan namanya? Nama Ibu Haji Sumiati, asal Kampung Nauh Tonggoh, Desa Rancasala. Sebelumnya, Ibu Sumiati ini adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus petani, Bu ya. Iya, iya. Istri dari Pak Haji Oden. Ibu sudah bertani sekitar 25 tahun. Iya, iya. Sebelumnya Bu, sekarang Ibu sedang bertani atau palawija tanaman apa? Kalau palawija tanaman kacang panjang. Selain itu Ibu nanam padi. Berarti hanya dua komoditas Bu ya? Iya. Kacang panjang dan tanaman padi. Lahan yang Ibu gunakan untuk bertani sekarang gitu Bu, di saat sekarang kira-kira berapa luasnya? Kalau nanam palawija 100 tumbak, kalau nanam padi kurang lebih 300 tumbak. Berarti kalau tanaman kacang panjang hanya sedikit Bu ya? Iya, iya. Hanya seperempat dari total lahan yang dipakai. Sebelumnya Bu ya, boleh Ibu ceritakan dulu bagaimana sih cara penanaman tanaman panjang gitu, dari penanaman awal atau sampai kendala yang Ibu temukan gitu selama bertanian menggunakan komoditas kacang panjang tersebut. Awal-awal nanam kacang tuh ditanam. Sudah tumbuh. Ada kendala kalau lagi musim dingin begini mah, kendalanya itu ada keong racun pemakan langsung tanaman kacang panjang, sama kata orang Sunda mah limusa kerut. Kalau keong racun maksud Ibu tanaman, jadi si benih atau si bibitnya dimakan gitu atau setelah tumbuh tanaman dimakan sama keong racun? Setelah tumbuh tunas. Oh berarti pada masa perkecambahan mungkinnya sedikit mungkin. Iya, udah berdaun. Udah berdaun? Iya, udah berdaun. Daun 1 atau 2 udah mulai dimakan sama hama yang barusan Ibu sebut. Selain dari hama, keong racun dan siput mungkin ya, bukan limusa kerut, siput kalau orang-orang kata bilangnya. Ada lagi hama atau kendala lain yang Ibu temukan gitu? Ada. Kalau tanaman kacang panjang udah merambat di musim dingin begini, hamanya itu hama kayak kupu-kupu kecil. Ada ulatnya juga. Terusan layu daun, kedinginan. Layu daun atau dingin? Ya. Gini Bu ya, kalau keong racun dan siput sebenarnya ada caranya untuk mengatasi atau menanggulanginya, yaitu menggunakan dedak. Mungkin Bu ya, kalau di kampung dedak atau huut itu masih banyak ya, masih banyak lah kalau di daerah sini mah, saya percaya masih banyak. Jadi caranya itu si dedak dicampur menggunakan obat yang namanya sipotok. Jadi sipotok tersebut obat untuk hama sejenis keong racun dan limusa kerut atau siput yang tanpa cangkang tersebut. Jadi cara pemakaiannya dicampur, si dedak dicampur menggunakan obat sipotok, terus disimpan di dekat tanaman yang biasanya terserang hama. Jadi nanti si hama tersebut akan datang dan memakan obat tersebut gitu. Selanjutnya tadi Ibu bilang ada hama wereng gitu ya. Kalau hama wereng obatnya menggunakan racun decis gitu. Jadi racun decis itu takarannya satu tangki sekitar 16 liter Bu ya. Yeah. 16 liter. Takarannya cukup 2 tutup botol saja, sekitar 30 sampai 45 mili kalau dalam ukuran. Selanjutnya ada kendala saat tanaman mulai menjalar, yaitu daun layu. Sebenarnya kalau daun layu itu dikarenakan
kan sekarang ibu nanamnya di musim hujan Bu ya, Iya. dikarenakan hawa dingin gitu. Jadi si tanaman tersebut butuh obat-obatan yang membuat tanaman tersebut menjadi hangat gitu. Obatnya yaitu kalau orang Sunda Bu ya, maaf. Kalau orang Sunda biasanya pakai tipung gitu. Tapi kalau orang kota biasanya pakai obat yang namanya ditan. Selanjutnya kalau tanam pertumbuhan masa tumbuh tanaman terhambat gitu ya. Pertama bisa Bu diakali menggunakan obat, yaitu dengan 2 waktu gitu. Yang pertama si tanaman disemprot sebelum berbuah atau dalam waktu pertumbuhan, itu menggunakan Ganasil D. Daun, berarti Ganasil D ini merangsang pertumbuhan daun supaya lebih sehat gitu si tanamannya. Lalu setelah tumbuh atau berbunga, si tanaman kacang panjang tersebut bisa menggunakan Ganasil B. Jadi fungsi Ganasil B itu B yang artinya buah. Jadi artinya dengan menggunakan obat tersebut diharapkan tanaman tersebut bisa terangsang pertumbuhan buahnya hingga menghasilkan buah yang banyak gitu Bu. Tapi obat-obatan tersebut kalau di musim hujan ini kurang efektif Bu. Kurang efektif. Karena apa? Karena kan sekarang mungkin para petani menyemprotkan obat tersebut pagi-pagi terus siangnya hujan Bu ya. Terus gimana cara ngakalin supaya obat tersebut tetap efektif? Jadi cara ngakalinnya, si obat yang Ganasil D dan Ganasil B tersebut dicampur dengan obat perekat. Kalau salah satu contohnya mungkin Ibu tahu namanya adalah tenak, obat tenak. Nah gitu Bu. Jadi gimana Bu? Kira-kira apa yang saya sharing ke Ibu mungkin bisa dilakukan Bu ya, atau bisa ikut membuat tanaman Ibu atau pertanian Ibu menjadi lebih terkendali lagi lah, terlepas dari hama mungkin gitu Bu ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bu, atau mungkin ada permasalahan yang lain? Ada, kalau bisa mah kalau bisa itu. Ibu teh mau pakai ini obat-obatan yang dibuat sama mahasiswa, dibikin buat apa? Karena kalau beli-beli di toko mah sekarang mahal-mahal. Kalau ada penemuan Ibu mau tahu. Iya. Atau mungkin lebih murah lagi, Iya. lebih efektif. Kalau itu sih bisa Bu ya, tapi kan kalau lihat situasi sekarang, petani biasanya menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Tapi kalau tidak berlebihan juga kan terus menerus Bu resisten gitu ya. Si hama juga lama kelamaan menjadi kebal. Kebal dengan obat kimia. Dengan obat kimia saja sudah kebal, apalagi menggunakan obat yang alami. Tapi bisa saja Bu seperti gini. Sekarang Ibu Malawija dulu, terus setelah itu di silahan dibuat untuk tanaman padi. Nah setelah tanaman padi selesai, terus setelah dipanen mau palawija lagi, nah usahakan Bu ya kalau dari awal jangan menggunakan dulu obat-obat kimia. Oh iya. Nah gitu, jadi supaya si hama yang ada di lahan tersebut tidak resist atau tidak kebal dulu terhadap obat-obatan yang akan dipakai nantinya gitu Bu. Mungkin sekian Bu. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan Bu ya, yang dapat saya sharing gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat Ibu gitu, buat nanti kedepannya. Ya. Makasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.